Udah nyobain warna hijau juga. Gue takut dikejar kambing lah. Pokoknya gue pernah rambut merah. Terus dikira cinci kan. Baru bilang. Kenapa kalau aku yang ditanyain tuh panjang-panjang gitu loh jawabannya. Iya. Emang enak gitu yang panjang-panjang. Enggak juga sih, pendek juga yang penting bisa ngolahnya. Halo teman-teman Naga Suara. Halo. Kembali lagi sama aku Gadis Evelyn. di konten Pot and Cast. Cast. Kita masih bersama Kak Lia. Iya. Tiga serigala. Ketika serigala berkumpul langsung gitu ya. Serem. Harus gitu. Iya, Tapi ini benar. lagi sendiri karena Aduh dikandangin dulu ya. Iya, lagi kandangin dulu duanya. pengen dikandangin cuy. Mama. Iya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Evelyn, Sehat? Aku sehat. Kak Gadis. Alhamdulillah kita karena saat ini yang kita butuhkan adalah kesehatan nomor satu. Benar. Kecantikan nomor belakang ya? Soalnya relatif cantik itu ya nggak sih. Kalau aku nggak cantik tapi inner beauty-nya keluar. Iya. 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 Emang bener sih lebih penting inner beauty daripada yang kelihatan di luar kan Kak? Ya, yang penting udah laku ya. Biar aja Iya benar. Oke. Nah, kalian sendiri ini kan mengawali karir tuh dari Trio Macan betul? Ya. Kalau Trio Macan bunyinya gimana dulu? Trio Macan. Ada nggak? Kalau serigala, Gak ada lah dulu masih kecil dulu ya. Oh ya masih Umur berapa kecil. sekali ya di Trio Macan? Aku paling tua sih. Trio Macan kan 2004. Sedangkan aku kelahiran 84. Oh dibongkar deh jadinya. Iya. SMA lah. Pas 20 tahun Iya berarti masih ya? kecil. Pas 20 Iya, tahun. mereka yang berdua malah masih sekolah waktu itu. Oh gitu. Tapi keren loh. Kucing garong. Iya, Kucing garong. Pertama kali SMS. Single pertama. Bang, SMS siapa? itu lagu banget booming itu dulu. Gadis baru lahir dia. itu. Dia baru balita dia. Ketahuan banget tua gue ya. Nah, kalian sendiri kan melalui perjalanan karir di Trio Macan sampai akhirnya bisa jadi 3 serigala. Gimana cerita itu? Aduh panjang ya. Kenapa kalau aku yang ditanyain tuh panjang-panjang gitu loh jawabannya. Iya. Emang enak gitu yang panjang-panjang. Enggak juga sih, pendek juga yang penting bisa ngolahnya. Iya. Nah, jadi 2004 itu bikin Trio Macan di Jawa. Belum ada album. Terus ada yang ngajak salah satu label di Jakarta, ngajak ke Jakarta. Itu percaya nggak percaya lah ya waktu itu ya. Takut dibohongin, takut diculik lah zaman dulu gitu. Akhirnya beneran 2006 baru rilis single yang lagu SMS itu. Ya. Pertama kali. Ya. Ya 2 tahun setelah terbentuknya Trio Macan tuh ke Jakarta 2006. Nah 2006 itu ya namanya kita kan bikin trio waktu itu nggak ada keinginan buat pateni namanya, terus akan maksudnya akan masuk TV, akan menasional gitu kan nggak ada di hayalan ya. Yang penting cari duit gitu. Tapi ternyata rezekinya ya alhamdulillah baik sampai ada yang bawa ke Jakarta, terus kita rekaman itu. Nah disitulah mulai kayak dipatenkan lah nama itu tapi tanpa sepengetahuan kita waktu itu. Jadi sama manajemen tuh dipatenin gitu. Mungkin biar gak dipakai orang lain gitu. Tapi yang dipatenin just brand. Cuman Trio Macannya. Jadi gak ada proporsionalnya gitu kan. Sampai akhirnya dan kayaknya 2008 baru keluar deh itu hak ciptanya mungkin kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2 tahun. Karena kan dulu tuh kalau hak cipta tuh lama. Dipatenin dulu terus pendaftaran segala macam katanya gitu. 2008 keluar. Sedangkan waktu itu kontrak kita kan per 2 tahun, 3 tahun apa 2 tahun waktu itu lupa gitu ya. Terus pas udah selesai kontrak ada ketidakcocokan, maksudnya nggak nyaman waktu itu aku pribadi ya. Sebenarnya yang dua udah gonta-ganti gitu, tapi aku masih bertahan gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan bahwa gue keluar aja karena pengen di kampung aja lah gitu, pengen yang nyaman, nggak apa-apa lah budget kecil tapi nyaman kayak gitu. Terus dibilangin sama manajemen kalau kamu keluar nggak perpanjang kontrak berarti kamu nggak bisa pakai nama Trio Macan. Oh gitu. Karena udah mereka patenin, dari situ kita tahu kalau ternyata udah dipatenin gitu. Terus akhirnya ya sudahlah karena kan nggak sebenarnya gini, kalau untuk cari duit nggak semua orang
mementingkan uang, meskipun uang segalanya gitu ya. Uang bisa bikin kita happy segala macam, tapi buat aku pribadi memang betul, tapi kenyamanan itu lebih aku utamakan. Karena kan aku kerja di capek banget gitu. Ternyata hasil yang aku dapetin nggak sesuai dengan capekku, nggak sesuai dengan yang aku bayangin. Banyak hal yang terjadi di luar, orangnya nggak tahu kan, taunya di panggung kompak-kompak aja. Tapi orang nggak tahu dapurnya bagaimana. Sampai akhirnya aku udah nyerah nih, di titik yang udah nyerah nih, gue udah bertahan ini ya. Dari satu dan yang dua ini ganti berkali-kali, aku masih bertahan. Sampai akhirnya aku runtuh lah ya, udah mau keluar gitu. Ada kayak bukan kayak malaikat penolong gitu waktu itu, yang salah satu namanya Pak Navin waktu itu ngebantuin aku buat ayo gak apa-apa kamu keluar, kamu ikut sama aku, kita bikin lagi gitu. Terus aku sempat bilang, Pak kalau masih pakai nama macan-macanan jangan deh gitu, nanti takut bermasalah lah gitu. Oh enggak, bikinlah 3 macan. 3 macan. Oh iya sempat ganti 3 macan. Masih 3 macan. Itu pun beliau yang karena image kamu itu udah macan gitu, kamu nggak bisa lepas dari image macan gitu. Iya. Aku bilang sebenarnya bukan trauma ya, maksudnya udahlah jangan pakai nama-nama itulah gitu. Tapi karena waktu itu Bapak kekeh, ya udah aku ikut aja sebagai, aku memposisikan sebagai ya udah gue anak buah nih. Gitu udah, karena ikut aja lah apa mungkin kata ini bos. yang terbaik gitu. Iya, ikut kata bos. Tapi memang nggak berjalan lama, tapi alhamdulillah sempat naik karena waktu itu belum ada lagi dangdut kan, maksudnya trio dangdut. Karena trio macan udah nggak ada waktu itu ya. 3 macan naik waktu 3 itu. macan, dengan lagu-lagunya Ahmad Dhani, Makhluk Tuhan Paling Seksi. Iya. Ya kan, terus lagu-lagunya Dewi. Jadi 10 lagu itu lagu-lagu Sani itu pun ada. Itu Wonder Woman. Jadi 10 lagu tuh 5 lagu Dewi dan kalau nggak 5 lagu Ahmad Dhani. Sampai kita launching pun ditemanin sama Ahmad Dhani waktu itu kan. Pokoknya sempat naik lah ya waktu itu. Nah mungkin karena kita waktu itu lagi naik, dan mungkin yang pihak manajemen lama mencari posisi buat penggantinya yang bertiga ini, akhirnya bermasalah. Karena sama-sama jualannya ada macannya, nggak boleh kan. Ternyata kalau aku kan buta ya masalah kayak gitu. Jadi aku mah ikut aja gitu. Iya ikut aja ya. Sampai akhirnya sempat nggak boleh, pokoknya 3 macan nggak boleh, hanya ada macan saya 1, pokoknya nggak boleh lah kita gitu. Ya udah akhirnya ya udah nggak usah bikin bertiga deh gitu. Sampai kena berapa, pokoknya kena banyak lah waktu itu. Kena banyak lah ya waktu itu. Iya kena banyak. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk nggak, ya udah kita juga nggak perpanjang sama yang itu. Karena kenapa ya, aku juga nggak ngerti kenapa orang lihat aku itu pasti macan. Sampai detik ini gitu aku juga sempat bingung, karena kalau aku disuruh ngewarnain rambut hitam ya nggak pede aku ya. Iyalah ciri khasnya hilang. Imageku gitu. Iya benar. Nah tapi aku pun pakai hijab pun kemarin masih ada orang yang ngenalin. Mungkin terlalu, karena aku nggak pernah ganti kan. Aku nggak pernah vakum dari 2006 itu ke sekarang, belum pernah vakum sebentar. Meskipun trio macan nggak ada, 3 macan nggak ada, tapi aku ada terus nih. Iya memang kamu yang ikut, paling mau program apapun aku ikut. Jadi aku tuh kayak nggak mau menyanyiakan waktuku saat itu gitu loh. Ya udah gue nggak di trio macan, gue nggak di 3 macan. Ada program ini gue ikut, ada sinetron ini gue ikut, ada sinetron film aku ikut. Jadi untuk mempertahankan eksistensi itu, wah udah jungkir balik lah waktu itu gitu loh. Nah mungkin dari situlah orang masih mengenal mungkin sampai sekarang gitu ya. Ya meskipun udah akhirnya kita berlima nih. Kenapa berlima? 5 serigala nih waktu itu. Oh sempat 5 ya. Sempat berlima karena jadi, aku biar banyak dong. Iya, dan itu mantan-mantan personil trio macan juga yang masuk, yang udah gonta-ganti gitu. Kenapa memutuskan berlima? Karena aku pikir biar enggak dibilang trio lagi nih, biar hilang imageku nih. Image trio macannya hilang nih. Udah berlima, 5 serigala. Kenapa serigala? Sebenarnya kalau udah identik macan, kalau gue langsung berubah ke flower atau yang unyu-unyu gitu kayak enggak 3 kumbang gitu. Kumbang ada sama. Iya. Serigala itu ada artinya. Apa Seri tuh? itu kan wanita atau rezeki. Gala itu bisa segala-galanya atau berlipat ganda. Jadi bisa dikatakan serigala itu adalah wanita yang bisa segala-galanya atau rezeki yang berlipat ganda. Sama kayak macan dulu, manis dan cantik kayak gitu. Cuman karena baju kita macan terus kan, jadi orang identik macan dan serigala. Kenapa lu nggak ganti? Juga bisa macanti kan, macan. Dulu kan kayak gitu. Tapi aku baru tahu loh filosofi dari namanya 3 serigala. Akhirnya jalan berlima tuh, udah bikin single religi juga. Setelah itu ternyata yang namanya kita kodratnya sebagai perempuan ada yang hamil.
Jadi yang 2 ini hamil selang setahun gitu kan. Tinggal 3. Subur-subur ya. Subur ya, Wak. Aku doangnya kayaknya. Nunggu ya. Karena efek kejauhan kali ya. LDR. Jangan dibelai. Ya, coya, jable gue. Iya. Ya udah akhirnya tinggal bertiga dan sampai detik ini masih bertiga meskipun ada yang ganti. Jadi aku tuh sebenarnya kalau bisa dikatakan aku tuh paling setia di grup. Iya, dari dulu loh. Padahal orang Kalian pikir ini Lia ini paling egois ini di grup. Mereka nggak tahu bahwa aku tuh paling setia di grup. Karena aku bisa aja memutuskan untuk bersolo karir dari dulu waktu udah nggak di trio gitu. Tapi aku tuh kayak kalau udah bertiga itu seneng. Apa ya, kayak orangnya tuh seneng yang rame-rame gitu. Makanya kayak detik ini tuh orang pada kaget kok tumben lu sendiri kayak gitu karena biasanya rame-rame terus. Iya, kali kayak tipe orang yang nggak suka sendiri ya, nggak suka sepi ya. Nggak suka. Pacaran juga senang rame-rame. Masa sih? Yang bener. Jadi mungkin karena yang namanya kita perempuan ya, jadi kan pasti ada yang hamil, ada yang setelah melahirkan, pasca melahirkan segala macam, makanya ganti-ganti. Bukan karena kita bermasalah atau ada apa-apa di belakang. Enggak, sebenarnya lebih ke itu aja sih. Ya, orang-orang macan. Benar-benar orang-orang taunya itu loh, taunya ada masalah atau apa gitu kan? Iya, karena kadang-kadang dari yang sudah keluar kayak berdua, 3 nih, satu keluar nih, satunya bikin statementnya biar sensasinya bikin statement begitu. Padahal kalau dibilang aslinya mah gak ada yang namanya berantem. Nah, itu klarifikasi dari Kalia ya. Jadi kenapa selama ini gonta-ganti karena itu alasannya. Gitu. Iya, keren juga ya. Pertanyaan jawabannya bisa sejam kan? Iya loh, bener loh. Jangan pertanyaan yang lain padahal. Aduh kan lagi nih. Apalagi nih Kalia ini habis mengeluarkan single terbaru. Betul. Apa judulnya Kak? Goyang lagi. Nah, boleh nyanyi dong Kak, sepotong gitu. Mari kita bergoyang-goyang lagi, mari kita bergembira kembali. Selama pandemi kan kita nggak bisa goyang nih. Jadi pandemi sudah mulai mereda ya, ayo kita goyang-goyang lagi. Kayak gitu. Goyang lagi, jadi jangan yang masih malas-malasan ya. Goyang lagi kan, kalau pandemi ada orang yang maunya tiduran aja tuh Kak. Akhirnya kebawa ya, kebawa kemana-mana malas. Iya, kebawa. Terus badan pada sakit kalau misalnya karena di rumah terus kali ya, jarang gerak. Dan ini juga yang ciptain ini kan Bapak Rahayu sama Bang Yanto Sari. Nah, Bang Yanto Sari itu kita kayak reuni lagi yang ciptain lagu SMS. Oke. Semoga lagu ini akan booming seperti lagu SMS. Amin. Dan video klipnya tuh terlihat sepertinya di alam-alam itu ya. Asal jangan di alam baka ya. Horor. Beda ya. Video klipnya kemarin ambil temanya yang apa namanya di outdoor. Yang terbuka gitu. Terus yang goyang-goyang lagi hit. Kan di situ kan semua nama goyangan disebutkan. Ada goyang TikTok dan goyang itik, goyang pistol dan goyang 2 jari, ada juga goyang jempol kelingking. Jadi lebih ringan sih, enggak. Iya, santai. Bahwa ngingetin bahwa ternyata di Belantika Musik Dangdut itu goyangan tuh ternyata banyak banget. Iya, mantap. Pokoknya nih keren. Tapi kita belum wawancara Kalia loh, biografinya. Kita belum tahu dia lahiran mana, nama aslinya siapa. Boleh tanya Kak? Biologis dulu tadi. Oke. Kalian nih aslinya kan Lamongan, Jawa Timur. Ya. Wong Jawa. Iya, Wong Jawa, silakan Datu berdua ya. Wong Jawa. Aku ngeliat mukanya Kak Gladys tuh kayak melo aja, kenapa sih gak ada masalah? Tahu gak sih Kalia, just for information, dia tuh baru putus sama pacarnya dan dia diselingkuhin sama pacarnya. Ini kayaknya setiap podcast bukan aku ya, bukan acara gue ya. Iya. Soalnya di itu kuliah itu kayak oh iya, tapi kosong gitu. Akhirnya ditembak sama artisnya kan. Emang gini mukanya gitu. Oh gitu ya. Jadi emang lagi ada dosa biasa gitu ya. Habis putus cinta, maklum, lupa utang. Oh, utang. Putus utang ya, amin. Iya. Kalian nama aslinya itu siapa sih kalau boleh tahu, nama panjangnya? Nama panjang kok nggak ada nama panjang. Jadi dulu itu aku pernah kecil nih. Nama kecilku itu Sri Puspitasari. Sakit-sakitan. Terus biasa gitu. Ganti nama, keberatan nama katanya. Kayak gitu, orang Jawa kan masih percaya hal-hal kayak gitu kan. Terus diganti nih nama bapak sama ibuku Sumarliah. Bapakku Sumar, ibuku Lia, namaku doang gitu kan. Iya. Diganti tapi rezekinya ngalir terus katanya gitu kan. Ya udah, terus sampai pada akhirnya pas mau nyanyi kayaknya nggak enak banget ya, bukan nggak enak sih namanya gitu kan. Nama bapak, nama ibu ada semuanya di situ gitu. Terus tahun berapa ya?
Tahun berapa? Hampir 7 tahun yang lalu lah. Aku memutuskan untuk aku pengen ganti nama Lia Ledista. Ledista itu kan cewek. Ladies. Ta itu kalau penyanyi dangdut di Jawa Timur, tata semua nama belakangnya. Oh iya? Orkes juga iya kan? Monata. Iya kan? Banyak kan Ta. Jadi Ta itu Sagita. Iya, gitu kan semua. ini Sagita. Ada Rizkita. Bener-bener. Jadi Ta itu ladies, Ta itu kayak perempuan. Nah, Ta itu ngambil dari kayak apa? Orkes di Jawa Timur tuh tak semuanya belakangnya Monata. Bener-bener tahu aku. Jadi Lia kan nama aku doang nih, nggak ada nama bapak ibu kan. Lia Ledista kayak gitu. Sampai akhirnya aku patenkan. Trauma ya Wak, paten-patenan. Aku daftarin terus aku ke pengadilan, di sidang juga kan. Kenapa gitu, nama ini buat apa, alasannya segala macam, melalui banyak proses sampai dari akte dari TK, SD, SMP dikumpulin buat di stempel bahwa nama ini sudah milik aku kayak gitu. Trauma, aku tuh takut. Kenapa takut diambil lagi? Takut diambil lagi. Nah kalau sekarang suami takut diambil orang nggak? Kalau itu kan hanya titipan gitu ya. Kalau emang ada yang ngambil ya kita nauzubillah min zalik gitu ya. Tapi yang namanya kalau barang yang kita punya itu pasti akan menjadi milik orang lain juga gitu. Nah kayak kita habis dapat rezeki ini ada 2,5% buat orang. Oh iya benar, berbagi gitu, ya. kayak gitu. Tapi kalau suami jangan berbagi. Tapi kalau suami ya jangan berbagi juga lah ya. Iya. Suami disamain sama saya. Iya, BTW nih ya, kalian itu LDR sama suaminya. Coba yang udah nikah, angkat tangan, kuat gak LDR? Aku gak kuat. Kuat gak LDR? Enggak lah, kok aku enggak. Aku dari pacaran LDR. Tapi kalian kuat loh. Udah berapa tahun Kak menikah Kak? 5 5 tahun. 5 tahun ini. Ketemunya setiap berapa kali sekali gitu? Enggak sih. Jadi kalau kita mau ketemu ya ketemu. Kadang kemarin pandemi hampir setahun enggak ketemu. Gila. Karena dia di Jayapura. Dan di Jayapura itu kan lockdown pertama langsung tutup. Iya. Terus ada peraturan waktu itu di Jayapura kalau seandainya sudah keluar dari Jayapura, dia nggak bisa balik lagi sebelum setahun. Waktu itu kan lockdown pertama kayak gitu. Jadi agak susah gitu. Tapi karena udah mungkin udah terbiasa dari pacaran LDR, jadi itu sih bukan hal yang, karena kan video call terus setiap hari laporan kemana. Jadi ya apa ya, mungkin karena aku sama dia itu udah lebih kayak temen sih. Iya. Jadi dan rasa percayanya itu udah kalau nggak bakalan macam-macam. Jadi setiap dia lagi di mana, aku di sini, aku di sana, itu video call pun ya aku di situ gitu. Jadi enak aja sih, nggak yang emang banyak teman yang nggak bisa karena harus ketemu lah apalah. Aku juga nggak bisa. Iya, nggak bisa. Dia LDR putus kemarin. Aku dari pacaran 2000. Iya, berarti kurang kuat ya dia ya Kak ya. Dari 2006 aku LDR terus. Aku tuh nggak pernah pacaran dari SMP, SMA nggak pernah pacaran. Pacaran udah jadi trio macan. Itu baru pacaran dan itu pun LDR. Karena dulu mantan pacarku kan pemain bola juga. Oh, iya sih. Dan aku penyanyi. Sudah lah ya, selesai urusan. Sibuk ya. Iya, tapi enak aja sih. Jadi LDR itu bisa bikin kita kayak jadi diri sendiri juga sih. Karena maksudnya untuk nguji kita juga kan LDR itu. Jadi karena kan kalau udah setiap hari pun gini loh, kadang-kadang kamu nggak takut selingkuh kayak gitu kan ya, kalau LDR gitu. Lawangnya ditungguin aja 24 jam masih bisa selingkuh. Aduh, ya benar. Kan? Kembali lagi ke diri sendiri juga gitu. Benar. Jadi apapun itu tergantung dari apa yang kita pikirkan gitu. Terus yang di rumah seandainya suami istri tidak serumah, terus menurut aku pribadi nih, mau keluar gak berani istrinya. Sekalinya dia keluar bisa nanti jajan. Mohon maaf nih, bener, jajan segala macam. Jadi tapi kalau sudah dibebaskan, kalau bukan kita ngebebaskan, dia akan tahu jalurnya gitu loh. Jadi dia akan pamit, dia akan apa ya, kalau memang dia udah nakal ya udah nakal aja benar emang itu sih emang nggak mudah ngomong itu, tapi kan aku udah ngalamin sendiri. Jadi kadang kita ngomong iya lu enak aja ngomong doang, tapi kan nggak semua orang bisa gitu kan. Iya sih, bener sih emang kalau orang kayak dijagain kayak gimana juga, kalau nakal aja kayak kembali ke kita sebenarnya. Kita ngelihat pasangan kita ya kita ngeliat ke diri kita sendiri loh. Kadang kalau kita lagi mau kamu tuh handphonean aja ya, nanti kalau pasangan kita handphonean pasti kita akan begitu. Kamu tuh handphonean terus, karena ya kita kayak bercermin. Benar, jodoh itu kan cerminan dari diri gitu, kita. Ya. Jadi kalau ternyata kalau memang pasangan kita itu setia, atau kalau memang pasangan kita emang dasarnya nggak setia, ya lu mau genggam kayak gimana pun ya akan tetap selingkuh sih. Makanya itu sebuah pelajaran untuk anak 20 tahun. Wah, dari awal harus carinya yang tepat ya. Perbanyak teman dulu ya. Nih buat nah LDR dulu itu yang paling penting. Lalu kalau udah bisa jaga dari LDR nih, jaga hubungan lu dari LDR, nikah
udah paling enak. Aman nih. Karena kalau lu pacaran aja lu setiap hari kesono kesini bareng, kesono kesini pas nikahnya. Enggak. Iya kan? Masing-masing sedih. Kok kamu berubah sih gak kayak dulu gitu. Temanku juga banyak yang gak bisa LDR. Iya. Banyak. Memang gitu. Hanya orang yang kuat-kuat sih yang LDR tuh. Temanku. Aku kan Taurus. Taurus itu kan setia sebenarnya. Sebenarnya loh. Sebenarnya. Aku punya mantan Taurus deh. April ada. Taurus itu jadi kalau dia nggak setia tapi. Oh berarti dari pribadinya dia ya. Pribadi. Atau mungkin sebenarnya dia setia, ada satu hal yang bikin dia kayak aku nih udah setia nih, tiba-tiba aku lihat kayak satu kebohongan yang disembunyiin tapi aku udah tahu. Atau ketahuan. Nah itu agak susah bukan move on, agak dimaafin. Tapi diinget sampai mati. Ingat terus semua kesalahan atau kebalikannya nih. Kebaikannya orang pun sampai kapanpun kita pasti ingat. Kadang ada orang yang lupa nih. Tapi kalau Taurus akui, orang cuma ngasih aku minum aja nih saat aku lagi haus, itu pasti akan ingat. Meskipun siapapun namanya, apapun. Berarti mirip-mirip Scorpio ya? Awal Scorpio berkarir juga gitu. Scorpio juga gitu. Iya, pendendam. Tapi ya jatuhnya kayak dendam gitu ya. Sebenarnya kalau orang dendam kan mestinya akan berbuat yang sebaliknya gitu. Kalau kita gak cuma inget kayak lah lu kan pernah giniin gue kayak gitu. Susah gitu loh untuk. Nah kalau udah punya pacar nih atau pasangan susah membuka buat orang lain karena fokusnya bangun tidur sampai mau tidur ya ke dia. Bucin ya? Kayak ngebucin gitu. Kayak ngebucin. Iya, kamu punya pengalaman sama Taurus? Kok tahu? Salah ngomong. Iya. Saya benar sih percaya nggak percaya ya kalau horoskop memang ada benernya juga ya sama kita ya nggak sih Kak? Tapi kalau yang jelek-jelek yang jangan dipercaya. Iya benar positif terus ya jadinya ya kita ya benar-benar. Ya Kadia juga aku dengar Kadia itu katanya dulu hidupnya nggak mudah katanya ya. Sampai sekarang nggak mudah kok. Iya. Udah tua soalnya. Nggak mudah. Nah pakai H. Jadi Kadia tuh dari kecil tuh udah bantuin mama ya. Bantuin ibu di jualan apa? Jual nasi di sekolahan. Di sekolahan. Ya jadi aku tuh nggak pernah ngerasain dapat uang sangu. Karena kan ibu udah kerja di sekolahan ya. Berangkat sekolah itu subuh buat bawain nasi kan. Bawain nasi gitu, nasi bumbu Bali gitu. Oh enak tuh. Iya ibu jualan gitu kan. Padahal lapar kayaknya enak tuh. Kayaknya nggak pernah ngerasain. Jadi terus SMP itu disekolahin dibantu sama kakak yang pertama itu. Kan kakakku kan guru ya, jadi dibantuin. Tapi aku tidur di rumah kakakku nganterin anaknya sekolah setiap hari gitu, nganterin sekolah. Jadi dia biayain aku. SMA juga, SMA waktu itu ada yang ambil kakak angkat disekolahin. Jadi biaya sekolahnya dibiayain gitu. Aku sambil kayak ikut ngaji juga waktu masih di madrasah, ngajar sama ngebantuin almarhum guruku udah meninggal sekarang Bu Lili. Jadi kalau beliau nggak masuk aku yang ngajarin kayak nulis bata sama yang adik-adik itu dikasih uang. Zaman dulu kayak dikasih uang 100 perak aja udah seneng gitu ya. Pulang itu udah seneng gitu. Dan sampai akhirnya aku dapat nyanyi, dapat honor pertama kali 10.000, langsung pulang itu gak sabar mau tak kasihkan ke ibu. Maksudnya biar gak usah kerja lagi gitu maksud aku gitu kan. Jadi ya gitulah, sampai makanya sekarang ini masa pandemi ini dibilang susah-susah gak susah, aku udah pernah ngalamin susah. Jadi biasa aja ya. Iya, udah terbiasa aja gitu, gak terlalu. Mungkin bedanya kalau kemarin bisa beli barang-barang karena kan aku nggak punya gadun ya Wak, jadi sebelum nikah kan nggak pernah punya gadun ya, jadi apa sendiri mandiri gitu ya, nggak ada tuh ya gadun. Karena di Jakarta itu ya kita nggak usah munafik ya. Benar. Kan Jakarta itu biaya hidup mahal, tinggi. Iya, sehari aja uang 100.000 cuma lewat doang gitu. Benar. Makanya banyak yang memutuskan untuk bergadun itu sih karena biaya hidup, bukan karena kebutuhan hidup. Karena nggak bisa nahan diri gaya hidup. Iya, karena gaya hidup. Nggak bisa mengontrol diri, keinginan diri ya. Tapi ya Kadia membuktikan dia bisa survive sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Dengan kerja kerasnya sendiri tanpa gadun. Tanpa gadun. No gadun. Karena bukan ada gadunnya. Suaminya? Karena aku sebelum nikah. Oh, sebelum nikah. Kalau sekarang kan apa-apa harus punya suami sekarang ya. Sekarang gak apa-apa. Ya enggak juga sih. Karena aku sama suami itu yang kerja sama. Oh, sama-sama saling ya. Karena kan makanya sharing gitu. Makanya sekarang masih dibolehin nyanyi, masih diapain gitu. Waktu itu pernah sempat vakum 2 tahun sih. Iya. Ikut suami 2 tahun kan. Di Papua sana. Enggak, dulu di yang tadi itu yang ada. Iya. Sulawesi ya, benar. Iya, keren.
Gitu gadis. Ada yang mau tanya lagi gak sama Kalia? Enggak sih, udah keren. Udah. Aku sih memang ngeliat Kalia. Kita kayak lagi dengerin dongeng ya. Cewek Dongeng yang dari kuat gitu dari loh. emak ya. Lagi Emang Kalia itu dipanggilnya emak kan? Mama. Mama. Juga aku sih emak sih. Aku juga dari Trio Macan dipanggil Boe gitu. Nah, Emang iya. Karena paling tua. Ya, paling kelihatan kok. paling struggle juga kelihatan ya. Paling tua. Jangan paling tua. Tapi Kalia ada berencana ganti warna rambut gak sih? Enggak sama sekali. Kalau berhijab malah ada. Oh berhijab ya. Insya Allah. Insya Allah, Jadi kalau- sebenarnya dulu aku bilang nanti kalau aku sudah hamil, nanti kalau aku sudah nggak nyanyi aku berhijab kayak gitu sih. Iya, Kadang kan orang lu mah niat-niat mulu. Ya nggak apa-apa, yang penting ada niat dulu. Benar ya. benar. Dia punya niat daripada nggak niat sama sekali kan? Kenapa? Daripada nggak punya niat sama Iya, sekali. daripada aduh enggak deh kayak gitu-gitu kan. bener-bener. Kalau ganti rambut itu ini udah khas aku. Aku udah berubah. Pernah rambut merah tapi kayak enci-enci glodok gitu nggak pantas. Kalau ganti warna hitam gue kayak tante-tante girang gitu ketua. Gak pantas. Udah Tapi pernah. bosen gak warnanya kayak gini? Karena udah Enggak. bertahun-tahun enggak ya? Enggak, Berarti karena emang kalian udah gak bosenan pede. ya? Pedenya begini. Iya, udah image-nya. Dan Enggak bosenan aku. kalian juga kelihatannya gak bosenan orangnya. Gak Iya. bosenan. Udah nyobain hijau, warna hijau juga. Gue takut dikejar kambing lah. Pokoknya tetap blonde inilah. Blonde lah ya. Ya benar-benar. Kalau merah tadi disuruh duduk banteng. Gue pernah rambut merah. Terus dikira cinci kan. Dari videoan. lagi di mana Gak pakai pantas. cincin. Oh, iya. Kalau gitu Telia Ya, sukses untuk makasih. single. Amin. Apalagi video klipnya bisa ditonton di Naga Suara Official. Ya jangan lupa dong dibantuin subscribe, di like juga di komen. Pokoknya biar viral. Amin ya Allah. Amin. Oke, terima kasih kalian. Sampai ketemu lagi. hari ini. Sukses Sampai selalu. ketemu. Sukses. Matur Bye bye. suwun, matur suwun. Yes, sami-sami. Yo. Oke. Wah, dadah.